Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 12,2 akan mempresentasikan tentang Kabinet Wilopo. Sebelum kita memulai presentasi kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Bunga Puspian, absen 6. Nama saya Indira Falisha, absen 15. Saya Indri Sulistianingrum, absen 16. Nama saya Michelle Abigail, absen 20. Saya Miftahul Jana, absen 21. Program kerja Kabinet Wilopo. Nah, program kerja Kabinet Wilopo ini yang pertama ada untuk organisasi negara. Program kerjanya di antara lain menyiapkan pelaksanaan pemilu untuk Dewan Konstituante dan Dewan-Dewan Daerah. Yang kedua, menyediakan penyelenggaraan dan otonomi daerah. Yang ketiga, menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat. Selanjutnya, untuk kemakmuran. Yang pertama, memajukan tingkat penghidupan rakyat dan melanjutkan usaha perubahan agraria. Yang ketiga, yaitu untuk keamanan, yakni menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan penyempurnaan organisasi alat-alat kekuasaan negara untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang keempat ada perburuhan. Yang pertama memperlengkap undang-undang soal perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perencanaan sosial. Yang kelima untuk pendidikan. Pertama, mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaruan pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, untuk luar negeri. Yang pertama itu mengisi politik luar negeri yang bebas aktif sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa. Yang kedua, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dan Belanda. Yang ketiga, memasukkan wilayah Irian Barat ke daerah Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah keberhasilan dari Kabinet Wilopo. Yang pertama adalah berhasil dilakukan pemilu. Lalu yang kedua, Kabinet Wilopo juga berhasil memperkuat impor. Yang ketiga, memperkenalkan konsep balance budget. Yang keempat, rasionalisasi angkatan bersenjata. Dan yang kelima, menekan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya ada kegagalan Kabinet Wilopo. Yang pertama, masa kerjanya yang terbilang singkat, yaitu dari 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953, hanya 1 tahun. Yang kedua, musuh yang dihadapi bangsa Indonesia kala itu cukup berat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, kegagalan terjadi dalam tujuannya mencapai kemakmuran rakyat. Yang keempat, masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi sangat besar. Lalu ada hambatan yang dialami oleh Kabinet Wilopo dan penyebab runtuhnya Kabinet Wilopo. Yang pertama, adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, sementara impor terus meningkat. Yang kedua, terjadi defisit kas negara. Yang ketiga, munculnya gerakan separatisme dan sikap provisialisme. Yang keempat, munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Yang kelima, adanya reorganisasi atau profesionalisasi tentara. Yang keenam, munculnya peristiwa Tanjung Morawa pada 17 Oktober 1953 mengenai tanah perkebunan di Sumatera Timur, Delhi, hingga akhirnya muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Yang ketujuh, atau yang terakhir, pada tanggal 16 Maret 1953, muncul aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin. Selanjutnya, Kabinet Wilopo itu adalah salah satu kabinet yang menggunakan sistem liberal yang ada di Indonesia. Nah, jadi kelebihan dari sistem liberal ini apa sih? Yang pertama itu menumbuhkan inisiatif dan kreasi pada masyarakat dalam mengatur suatu kegiatan perekonomian. Yang kedua, menimbulkan dan meningkatkan persaingan untuk maju. Yang ketiga,
Semua pihak mempunyai hak dalam mempunyai sumber-sumber produksi baik dalam barang maupun jasa. Yang keempat, meningkatkan suatu efisiensi dan juga efektivitas tinggi yang didasarkan motif mencari laba. Yang kelima, munculnya barang-barang yang berkualitas tinggi supaya bisa laku di pasaran. Yang keenam, hak dalam memilih sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Dan yang ketujuh, produksi didasarkan suatu kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.